Kan sekarang tuh ada jenderal yang terlibat KM 50 udah mulai diberhentiin baru Wato nih, masih ada 3 lagi yang belum diberhentiin. Udah tenang aja, kalau ke sono saya udah kasih tahu si A, si B, si C ini terlibat KM 50 berhentiin. Atau lagi saudara menteri jadi bandar judi, nah kemarin diberhentiin tapi masih ada yang belum, tenang aja. Nah dikit lagi yang lain kena semua, amin. Menteri Keuangan yang kemarin meres rakyat sama pajak udah diberhentikan. Sekarang kita dapat menteri baru, betul. Nah, cuman nih menteri baru, mumpung baru jadi menteri, ngomongnya jaga mulut. Jadi ulama habaib selama ini menjauh karena mau lihat dulu presiden serius gak. Kalau presiden serius mau lawan mafia, oligarki, mau lawan koruptor, terus presiden kita diancam, ulama habaib akan turun semua saudara. Ulama siap berada di barisan terdepan dengan para santri untuk melawan yaitu penjahat-penjahat negara, sebagaimana dulu ulama dan para santri berada di barisan terdepan melawan penjajah Belanda, melawan penjajah Jepang. Saat itu tentara belum lahir saudara, belum ada tentara lahir tahun 45 saudara. Memang siapa dulu yang melawan para penjajah saudara? Yang melawan para penjajah dulu adalah ulama dan para santri saudara, betul. Tapi kalau presiden gak serius, ya ulama nggak mau turun dulu, nggak bisa. Ulama jangan cuma dijadiin pemadam kebakaran. Kalau saatnya sudah tiba, memang negeri ini ada mau menghancurkan, habaib ulama dan santri harus turun. Akan kita turun, walaupun harus mati bersimbah darah, kita akan bela negara ini untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء رحمكم الله. في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Satu kehormatan dan satu kebahagiaan bagi saya pada malam hari ini bisa bersilaturahim dengan keluarga besar Pondok Pesantren Modern Gaza Al-Islami yang dibangun, dibina, dipimpin, diasuh oleh guru kita tercinta, ayahanda kita semua, akhina al-fadil al-muhtaram wa mukarram Kiai Hariri Hadrami hafidhahullah ta'ala wa ra'ah, famatanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan juga satu kebahagiaan bagi saya hari ini bisa berkumpul dengan keluarga beliau, termasuk al-muhtaram al-mukarram Kiai Haji Muhammad Fudhali
yang selalu setia mendukung perjuangan saudaranya di dalam menyebarkan ilmu yang manfaat. Begitu juga kepada seluruh para kiai, para alim ulama yang hadir tempat ini, yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau. Begitu juga para habaib. Di sini kita lihat, masya Allah, ada Habib Ali Al-Kaf yang tadi sudah menyampaikan sambutannya, dan saya datang kemari juga didampingi oleh dua orang menantu saya, yaitu Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, kemudian satu lagi Habib Hussein bin Anis As-Segaf. Dua-duanya saya punya menantu. Habib Muhammad bin Hadi ini dulu sekolah di Jami'ah Wasitiyah yang dibangun oleh Habib Abu Bakar Adani Al-Masyhur. Sementara Habib Hussein ini satu sama Habib Ali, sama-sama di Jami'atul Ahqaf. Habib Ali juga lulusan Jami'atul Ahqaf. Habib Hussein saya punya menantu juga lulusan Jami'atul Ahqaf yang dipimpin oleh Habib Abdullah Baharun. Jadi sekali lagi saya sampaikan satu kehormatan dan satu kebahagiaan bagi saya bisa berkumpul dengan para alim ulama, para habaib, para kiai, para tuan-tuan guru, dan seluruh santriwan dan santriwati dari Pondok Pesantren Gaza Al-Islami. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini diberkahi oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan segala kesempitannya, disembuhkan penyakitnya, dan diberikan panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, sebagaimana sama kita maklumi, pada malam hari ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka untuk memperingati hari lahirnya seorang manusia besar, manusia yang punya kepribadian besar dan berjiwa besar serta memiliki sejarah yang besar, karena dididik dan dibesarkan oleh yang maha besar, yaitu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang pada malam hari ini kita peringati hari kelahirannya adalah seorang manusia yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim sebagai rahmat untuk semesta alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala qal wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-alamin dalam bahasa Arab artinya masih wallah, artinya apa saja, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu adalah al-alamin. Artinya kalau Nabi dikatakan rahmat untuk semesta alam, berarti Nabi kita diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk alam manusia, untuk alam malaikat, untuk alam jin, untuk alam haywanat, untuk alam tumbuhan, untuk seluruh alam semesta ini. Manusia yang dinyatakan sebagai rahmat untuk alam semesta itu sudah cukup jadi dalil buat kita bahwa manusia ini bukan sembarang manusia. Bukan, ini basyarun lakal basyari. Ini seorang manusia yang tidak seperti manusia lainnya. Ini betul-betul seorang manusia yang sempurna. Kenapa bisa kita katakan ayat tadi menjadi dalil tentang kesempurnaan Nabi alaihi salatu wassalam? Sebab mustahil kalau Nabi tidak sempurna, kalau Nabi ada cacat dan celah menjadi rahmat untuk semesta alam. Mustahil. Jadi kalau Allah sudah nyatakan Nabi kita sebagai rahmat untuk semesta alam, cukup itu menjadi dalil bahwa Nabi kita adalah manusia yang sempurna. Sallu ala Nabi. Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah Nabi yang diberikan kesaksian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syahadatun ilahiyah, sertifikat ilahi dalam Al-Quran tentang keagungan akhlaknya. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran kepada Nabi, faqala ta'ala fi akhlaqi nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad sungguh-sungguh memiliki akhlak yang azim.
Allah tidak lagi mengatakan akhlak yang hasan, akhlak yang thayyib, akhlak yang baik, tapi Allah katakan akhlak yang azim. Kalau disebut akhlak yang azim, yang agung, berarti itu akhlak sangat luar biasa. Bagaimana enggak luar biasa, saudara? Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, saudara, di mana beliau mengatakan, "Qad addabani rabbi fa ahsana ta'dibi." Aku ini dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga aku punya adab menjadi begitu baik, begitu indah dan begitu sempurna. Nah, ini rahasianya kenapa waktu Nabi dalam kandungan ayahandanya meninggal dunia. Begitu Nabi masih kecil, ibundanya meninggal dunia. Enggak lama kemudian, saudara, masih belum meningkat remaja, saudara, Abdul Muthalib sang kakek juga meninggal dunia. Kenapa, saudara? Ya, supaya seluruh umat manusia tahu bahwa keagungan akhlak Nabi bukan dididik oleh ayahnya, bukan dididik oleh ibunya, bukan dididik oleh kakeknya, bukan dididik oleh manusia, tapi dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah yang maha tahu apa yang diucapkan dilakukan oleh Nabi di depan umatnya, apa yang dilakukan dan diucapkan oleh Nabi di belakang umatnya. Bahkan Allah maha mengetahui apa yang terlintas di benak Nabi. Allah yang maha tahu itulah yang menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa kita punya Nabi akhlaknya azim. Jadi Allah maha tahu kalau Nabi kita punya cacat, punya celah, ada akhlak yang tidak baik, mustahil Allah nyatakan sebagai akhlak yang azim. Lagi-lagi ayat ini menjadi dalil sekaligus menjadi bukti bahwa Nabi kita sempurna. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah, saudara. Kemudian mari kita lihat lagi, saudara. Enggak sampai di situ. Di dalam Al-Quranul Karim, saudara, Allah wajibkan kita semua orang-orang yang beriman untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Bahkan sifat ketaatannya mutlak, artinya kita harus memberikan totalitas ketaatan, totalitas kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Menarik, saudara. Jadi ini jadi perbincangan di tengah para ulama, khususnya para ahli tafsir. Di sini dikatakan, hei orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatilah Allah, wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang berikutnya, wa ulil amri minkum. Allah nggak katakan wa atiu lagi, saudara, diatofkan saja wa ulil amri minkum. Jadi kalau kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan dalam kurung taati juga ulil amri minkum. Jadi taatilahnya masih pakai dalam kurung, saudara. Kenapa? Sebentar lagi kita jelaskan. Siapa sih yang dimaksud ulil amri? Saudara, ulil amri tidak lain dan tidak bukan adalah al ulama wal umara. Ulil amri kita dalam urusan dunia itu para umara. Tapi ulil amri kita dalam urusan akhirat kita, agama kita adalah para ulama, saudara. Nah, sekarang Allah nyatakan ati Allah, taatilah Allah. Artinya apa? Wajib kita taat kepada Allah secara mutlak. Apa pengertian mutlak? Totalitas ketaatan, kepatuhan berikan kepada Allah. Dalam arti apa saja yang diperintahkan Allah kerjakan, apa saja yang dilarang Allah tinggalkan, apa saja yang saudara wajibkan oleh Allah kerjakan, apa saja yang diharamkan oleh Allah jauhkan. Mutlak. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada kompromi, saudara. Tidak boleh ada keraguan. Itu namanya taat mutlak. Begitu juga kepada Nabi, wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasulullah. Taat kepada Nabi juga mutlak.
Makanya dalam ayat yang lain Allah menyatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada kamu ambil, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW tinggalkan, jauhkan. Jadi jelas Allah punya perintah, saudara. Apa saja yang udah Nabi perintahkan kerjakan, udah. Jangan banyak tanya, jangan banyak komentar, jangan ada keraguan, jangan bimbang. Apa saja yang dilarang oleh Nabi udah tinggalkan itu semua, mutlak. Sampai di sini dulu sebelum kita teruskan ayatnya, saudara. Dengan kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Nabi secara mutlak, itu juga menjadi dalil bahwa Nabi adalah manusia yang sempurna. Nabi yang nggak ada maksiatnya, nggak ada salahnya, nggak ada cacatnya, nggak ada celaknya, saudara. Andai kata Nabi kita punya dosa, andai kata Nabi kita banyak salah, andai kata kita punya Nabi tidak sempurna, mustahil Allah perintahkan kita untuk taat secara mutlak, saudara. Kenapa kita taat mutlak? Karena Nabi maksum, dijamin oleh Allah, mustahil salah. Masya Allah, sallu ala Nabi. Kira-kira jelas tidak? Ayat ini juga menjadi dalil buat kita, sekaligus bukti bahwa Nabi sempurna. Alhamdulillah. Senang tidak punya Nabi sempurna? Bersyukur tidak punya Nabi sempurna? Siapa yang menyempurnakan kita punya Nabi? Yang maha sempurna. Siapa yang maha sempurna? Siapa yang maha suci? Siapa yang maha agung? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, sekarang kita lanjutkan ayatnya, wa ulil amri minkum, dan dalam kurung taati juga ulil amri, ulama dan umarokmu. Wajib kita taat kepada ulama, wajib kita taat kepada umarok, tapi tidak mutlak, ada syarat. Wajib kita taat kepada ulama, wajib kita taat kepada umarok selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ulama memberikan pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kalau ulama memberikan fatwa-fatwa yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Nabinya, kalau ulama yang mengatakan hak itu hak, batil itu batil, saudara, ucapan dan perbuatannya seiring sejalan sesuai dengan ajaran Nabi, wajib untuk kita ikuti. Sebaliknya, kalau ulama, saudara, yang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, membulak balik, saudara, ayat dan hadis, saudara, ucapan dan perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, saudara, bahkan mengeluarkan fatwa-fatwa yang bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, haram untuk kita taati mereka, saudara. Kira-kira jelas tidak? Itu makanya taat sama ulama mutlak gak? Enggak. Ada syarat gak? Ada. Kalau taat kepada Allah tanpa syarat, mutlak. Taat kepada Nabi tanpa syarat, mutlak. Tapi taat kepada ulama ada syaratnya, saudara. Begitu juga taat kepada umara. Taat kepada umara, apakah itu eksekutif, legislatif, yudikatif, apakah itu presiden, menteri, jenderal, saudara, apakah itu gubernur, bupati, camat, saudara, wali kota, lurah, siapapun pemimpin kita yang ngurusin dunia kita, saudara, selama ada syarat tidak? Ada. Kalau umaroknya benar, kita taati. Enggak benar, kita tolak, saudara. Kira-kira benar, kita taati. Enggak benar, kita tolak, saudara. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, bukan zaman sekarang kalau kita menolak putusan umarok tadi bilang ekstrim. Ekstrim tuh radikal, teroris, pala lu bomenyan. Nah, ada gak yang begitu? Ayo jawab, ada gak yang begitu? Ada tidak? Apalagi sekarang, kemarin nih lagi rame nih tanggal 25 sampai 28 Agustus, bakar sana, bakar sini. Ada rumah menteri yang dijarah, saudara. Ada kantor-kantor, pos-pos yang dibakar, saudara. Iya,
Umat nggak boleh begitu, nggak boleh, nggak boleh. Ya tapi bagaimana? Pejabat yang nyari gara-gara, betul, betul. Saya nggak ngebela masyarakat yang main bakar, enggak. Tapi kalau yang dibakar nantangin bagaimana? Rasain. Paham nggak? Paham. Bu, suaranya lemes banget. Ngantuk, Bu. Ibu-ibu teriak, cabai mahal. Kata pejabat apa? Tanam sendiri. Ya, maksudnya ibu-ibu teriak cabai mahal, minta bantuan pemerintah turunin harga cabai. Betul, betul. Disuruh nanem. Ya kalau disuruh nanem nggak usah ngomong sama pejabat. Betul, betul. Bapak-bapak teriak, saudara, listrik mahal. Apa kata pejabat? Ya lu jangan masang listrik. Disuruh kembali ke zaman lilin sama semprong pelita. Bukan begitu cara jawab pejabat. Betul, betul. Kalau ada bapak-bapak ngeluh begitu, pejabat berpikir mencari jalan bagaimana ke depan listrik murah biar semua masyarakat bisa memasang listrik. Betul, betul. Tukang ojek teriak protes, saudara, bensin mahal. Saudara, ya mereka kan mau cari duit, mau cari penumpang. Kalau bensinnya mahal bagaimana? Ditambah lagi bayar aplikatornya mahal juga. Betul, betul. Dijawab oleh pejabat, saudara, jangan pakai bensin. Nah kalau nggak pakai bensin mau pakai air kencing. Kadang-kadang pejabat suka ngawur ngomongnya, saudara. Ngawur tidak? Mestinya kalau tukang ojek demo mengatakan ini bensin mahal, maksudnya minta dimurahin. Kalau nggak dimurahin kasih subsidi. Kalau subsidinya masih kurang tambahin. Betul, betul. Makanya saya bingung pejabat sekarang jawabnya enak banget tuh, cocongorannya ngomong. Di sini paham cocongoran nggak? Tahu Cilebut bahasa Betawi apa bahasa Sunda? Paru-paru dah. Bukan, kalau kita yang Bojong Gede kan masih bahasa Betawi. Cilebut kemari campur dah. Ada Betawi juga, ada Sunda juga, betul. Udah pokoknya yang penting semuanya paham. Terang terang. Sadayana terang. Alhamdulillah abdi mah tengartos bahasa Sunda. Ngartosnya sekia. Masya Allah. Tapi kalau saya punya mantu nih jago-jago bahasa Sundanya. Nah, karena lahir di tanah Sunda, besar di tanah Sunda, sekolah di tanah Sunda. Jadi kalau mau ngomong bahasa Sunda ke sono. Nah, lu ngomongin gue punya penerjemah. Nah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Kalau ada pejabat-pejabat begitu kacau tidak? Kacau, saudara. Masyarakat turun rame-rame, saudara. Mereka minta keadilan, mereka minta kezaliman itu dihentikan, mereka minta, saudara, supaya harga listrik diturunkan, harga bensin diturunkan. Bahkan mereka juga minta korupsi dibasmi. Betul, betul. Dijawab sama pejabat. Rakyat yang mau protes-protes nggak ada jasanya buat negara, sono pergi ke luar negeri. Kok jawabnya begitu? Ngaco tidak? Kacau tidak? Yang nggak boleh begitu jawabnya. Pakai bilang rakyat nggak ada jasa. Tunggu dulu. Ayo kita lihat kalau mau bicara soal jasa, saudara. Saya mau tanya, jujur nih semua yang ada di sini nih semua, kita beli baju kena pajak gak? Beli baju kena pajak gak? Pakai kuota kena pajak gak? Saudara, saya mau tanya nih sekali lagi nih semua, Bu, beli jilbab kena pajak gak? Bu, kalau belanja tuh di market kena pajak gak? Apa yang kita nggak kena pajak? Cuman buang angin belum ada pajaknya. Semua kena pajak. Beli sorban ada pajaknya, saudara. Beli pulpen ada pajaknya, semua kena pajak. Saudara, kita bayar listrik ada pajaknya, kita bayar air ada pajaknya, saudara. Siapa bilang? Bahkan yang kerja-kerja, saudara,
apakah itu di negeri ataupun swasta, gajinya kena pajak, saudara. Bayi baru lahir di rumah sakit udah kena pajak. Nah itu kita punya negeri, saudara. Nah sekarang saya mau tanya, berarti rakyat bayar pajak tidak? Jawab yang kompak, bayar tidak? Itu pajak buat negara, betul? Betul. Kalau begitu saudara, rakyat berjasa tidak kepada negara? Jawab yang kompak, berjasa tidak kepada negara? Enak itu pejabat ngomong, rakyat nggak ada jasanya pada negara, nggak usah protes-protes. Gue pengen kepret aja. Jangan-jangan yang ngomong begitu nggak bayar pajak, betul? Betul. Nah maka itu kalau dijawabnya model-model begitu, rakyat marah, wajar tidak? Wajar tidak? Ada lagi rakyat protes, saudara, anggota DPR santai pakai ngeledek, joget-joget. Udah gitu pakai bikin rekaman lagi, pakai horek, pantas aja lu pada budak. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah makanya kita lihat kemarin kejadian di Jakarta, anggota-anggota DPR yang baik, yang lembut, yang santun, yang dekat dengan rakyat, nggak ada rumahnya didatengin, saudara. Betul? Betul? Tapi yang ngeledek rakyat, yang ngatain rakyat tolol, saudara, yang korupsi habis-habisan, mereka satu persatu didatangi oleh rakyat. Betul? Betul? Saya nggak dukung rakyat datang ngejarah, nggak ngejarah, haram. Tapi lu nantang sih. Betul? Betul? Buktinya anggota DPR yang baik diserbu gak? Enggak. Anggota DPR yang baik buktinya aman tidak? Aman. Anggota dewan pejabat yang gak korupsi aman gak? Nah jadi sekali lagi saudara, mengatasi masalah itu saudara jangan asal goblek, jangan seenaknya ngomong, saudara. Makanya hari ini saya lagi bahagia, salah satu tuntutan kita supaya menteri tukang palak, saudara, diberhentiin. Alhamdulillah berhenti. Alhamdulillah. Saya heran perempuan bisa jadi tukang palak. Di otaknya ada pajak, dikit-dikit pajak dulu. Kalau perengan malak wajar. Nah ini kalau yang namanya menteri malakin rakyat, tega bener. Betul? Betul? Dari kemarin, dari tahun lalu saya udah bilang, ini orang jangan diajak jadiin menteri. Saya udah sampaikan kok ke Bapak Presiden, saudara, baik lewat mimbar-mimbar, lewat jalur khusus, lewat kawan-kawan yang ada di sekitar dia, kita udah sampein ini nama-nama yang bahaya, ente jangan pakai, kalau ente pakai rusak di negeri. Saya sebutin ada sekian belas orang, semuanya dipakai. Gue bingung dah, udah nasehatin baik-baik, gue pikir didengar, denger serius. Apa nasihat Habib? Gue sebutin atau semuanya pada jadi. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah sekarang nanya lagi, Habib ini lagi ada kerusuhan begini, bagaimana jalan? Jalannya nggak ada lagi. Apa yang kita minta kemarin jangan diangkat, jangan diangkat dong. Sekarang sudah terlanjur, berhentikan mereka, pecat, singkirkan, ambil orang-orang pintar, ambil orang-orang benar, ambil orang-orang yang baik untuk duduk di kabinet, ngurus rakyat, selamatkan agama bangsa dan negara. Betul? Takbir. Sekarang baru dengar, baru setengah dengarnya. Alhamdulillah. Ya biar setengah kan bersyukur juga. Mudah-mudahan besok bisa semua. Amin. Nah kan sekarang tuh ada jenderal yang terlibat KM 50 udah mulai diberhentiin. Baru wato nih. Masih ada 3 lagi yang belum diberhentiin. Apa gue mesti sebutin namanya? Gue ditangkap lagi. Udah tenang aja. Kalau ke sono saya udah kasih tahu si A, si B, si C ini terlibat KM 50, berhentiin. Kalau ke lu nggak usah tahu dah. Ya bukan, gue ngasih tahu lu nggak bisa keberhentiin buat apa? Asal informasi aja, informasi. Setuju? Saya mau tanya, jenderal-jenderal yang terlibat tragedi KM 50 diberhentikan, setuju tidak? Bagus tidak? Takbir. Nah, 1 udah diberhentiin kemarin, alhamdulillah. Atuh lagi saudara, menteri jadi bandar judi. Gile, judi online begitu disidang semua itu tadi. Nah kemarin diberhentiin, alhamdulillah. Tapi masih ada yang belum, tenang aja. Nah dikit lagi yang lain kena semua. Amin, amin.
Nah udah 3 tuh, artinya 3 duri udah dicabut. Alhamdulillah, mudah-mudahan besok duri yang lain dicabut juga ya ikhwan, amin. Saya mau tanya sekarang, kalau Bapak Presiden betul-betul merang lawan korupsi, setuju tidak? Dukung tidak? Takbir, angkat tangan semua ke atas, takbir, sallu ala nabi. Alhamdulillah. Saudara, Menteri Keuangan yang kemarin meres rakyat sama pajak udah diberhentikan, alhamdulillah. Sekarang kita dapat menteri baru, betul. Nah, cuman nih menteri baru, mumpung baru jadi menteri, ngomongnya jaga mulut. Jangan perkara di negeri kita dianggap enteng. Hati-hati, hati-hati Pak, Bu. Ada orang kerja jadi pegawai, gajinya udah kena pajak. Nah dari gaji itu dia beli rumah, kena pajak lagi. Nah, nanti dari duit yang tadi dia udah kena pajak, saudara, mau belanja di toko, di market, kena pajak lagi. Jadi semua apa yang kita kerjain semua kena pajak. Udah gitu pajaknya nggak tanggung-tanggung, saudara. Ada pajak yang 11%, 12%, 15%, saudara. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil, rauf dan rahim terhadap hamba-hambanya. Mari kita lihat, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, saudara, yang memberikan kekayaan kepada kita. Zakat harta yang kita diwajibkan hanya 2,5%. Subhanallah, itu pun hanya yang mencapai nisab dan haul. Saudara, orang miskin nggak ada kena zakat, saudara. Orang miskin nggak kena zakat kecuali zakat fitrah, itu pun kalau ada kelebihan makan di malam takbiran, saudara. Adil tidak Allah? Adil tidak Allah? Cuman 2,5%. Ini negara, saudara, gaji kita enggak, bayar kita enggak, minta pajak 12%. Udah gitu berkali-kali, saudara, bukan hanya sekali gaji dipajakin, beli rumah dipajakin, beli baju dipajakin, berkali-kali kita bayar pajak. Apa? Dalam Islam, saudara, kalau orang ternak kambing atau ternak sapi, saudara, dia kena zakat peternakan. Begitu dia kena zakat peternakan, besoknya sapi-sapi dia jual, dia nggak kena lagi zakat perdagangan. Tidak ada 2 zakat dalam satu objek, saudara. Subhanallah, indah tidak Islam? Orang punya, saudara, peternakan ikan. Dalam mazhab Syafi'i zakat ikan nggak ada, saudara. Tapi begitu ikannya dijual, dia kena zakat perniagaan. Orang piara ayam, dalam mazhab Syafi'i zakat ayam nggak ada, tapi kalau ayamnya dijual dia kena zakat perdagangan. Artinya apa? Nggak ada 2 zakat dalam satu barang, saudara. Cukup 1 kali dibayar zakat tahun itu selesai. Ini pajak enggak berkali-kali, semuanya kita dipajakin, saudara. Ini ada apa sampai kita beli apa namanya kuota internet tetap kena pajak? Semua kerjaan kita dipajakin, saudara. Ibn Khaldun, saudara, rahimahullahu ta'ala, mengatakan, saudara, beliau seorang ahli filosofi dalam bidang sosial politik. Beliau katakan, kalau udah suatu negara hidupnya bergantung dari pajak, saudara, itu tanda-tanda negara tersebut bangkrut. Nah, jadi walaupun pemerintah nggak ngaku, banyaknya pajak itu menunjukkan bangkrut, saudara. Nah sekarang kita sebut pengusaha lah, pengusaha pribumi, saudara. Berapa sih usahanya? Nggak sampai triliun-triliunan, paling-paling ratusan juta atau ratusan miliar, saudara. Nah sekarang dia bikin usaha, saudara. Nah begitu dia beli tanahnya kena pajak, dia bikin bangunannya kena pajak. Nanti begitu dia jual itu rumahnya sama pembeli kena pajak lagi tuh, pajak penjualan. Pajak tanah lain, pajak bangun rumah lain, izin IMB lain, amdalnya lain, semua kena pajak, saudara. Ujung-ujungnya, saudara, begitu dia dapat, saudara, untung, saudara,
katakan 15 miliar, untungnya cuma 15 miliar. Ternyata yang diminta oleh pajak saudara 15% bukan dari untung bersih, dari semua, dari modal pertama kali dikeluarkan sampai dapat untung 15%. Akhirnya apa? Dia bayar ke negara 10 miliar, buat dia cuma 5 miliar. Bagaimana mau maju para pengusaha kita? Bagaimana mau maju saudara para pengusaha pribumi? Mestinya kalau mau dikenakan pajak silakan, pajak dari neto hasil bersih, bukan pajak dari bruto dari semuanya. Bangkrut pengusaha pribumi semua saudara. Nah, terus ada yang nanya, Habib, itu kalau orang-orang yang punya triliun-triliunan, oligarki itu yang bukan Islam bagaimana? Saudara, oligarki banyak yang main akal-akalan sama pajak. Daripada bayar pajak 50 miliar atau pajak 1 triliun, dia undang petugas pajaknya sama kepala pajaknya, dibagi-bagi sarang 5 miliar, selesai. Dia sogok saudara, diakali, dia nggak bayar pajak. Dia hitung-hitungan, kasih aja nih 100 miliar, bagi-bagi, atur aja lah supaya dia nggak kena pajaknya saudara. Padahal pajak yang dia mesti bayar mestinya ratusan miliar, bahkan 1 T. Makanya mereka kaya-kaya saudara. Yang pribumi cuman usaha kecil dikenain pajak habis-habisan sampai banyak yang bangkrut. Kira-kira jelas gak? Ini yang begini nih, ini kalau kita kuliah ini udah semester 8 nih ya, cerita yang mau perpajakan saudara. Iya, tapi santri-santri biar kata baru ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah juga udah pada paham. Betul? Betul? Apalagi santri Mahat Gaza Al-Islami, pondok pesantren modern. Jadi saudara, sebelum saya lanjutkan lagi saudara, saya tambahkan satu lagi. Dulu di zaman Pak Harto dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Pak Harto melihat bagaimana nih cara gaji pegawai negeri, bagaimana cara gaji tentara dan polisi, bagaimana supaya pegawai negeri ini dapat rumah-rumah murah, perumnas. Dulu ada namanya perumnas saudara. Bagaimana saudara? Putar otak. Oh, bikin BUMN. Ratusan BUMN dibangun saudara. BUMN bidang pelayaran, BUMN bidang penerbangan, BUMN bidang yaitu kesehatan, BUMN bidang pendidikan, BUMN pertambangan saudara, BUMN yang ngurus yaitu minyak dan gas. Ratusan BUMN dibangun oleh Pak Harto. Bahkan di daerah diperintahkan bikin BUMD. BUMN itu badan usaha milik negara. Di daerah badan usaha milik daerah. Bikin perbankan, bikin asuransi saudara. Semua dibuat. Untuk apa? Supaya negara ikut kerja, cari untung. Untungnya untuk membiayai negara. Bangun rumah sakit, bangun jalan, bangun listrik, sampai ke pelosok-pelosok kampung saudara. Kenapa? Karena BUMN-nya makmur. Nggak ada zaman Pak Harto BUMN rugi, nggak ada. Apalagi gulung tikar, tidak ada. Sekarang BUMN semua pada rugi, semua gulung tikar saudara. Kenapa? Ya bagaimana nggak ambruk saudara? Ada mantan koruptor keluar dari penjara, diangkat jadi komisaris utama saudara di BUMN. Fakta saudara, bukan nuduh. Itu si Ahok saudara, di penjara 2 tahun, keluar diangkat jadi komisaris utama Pertamina, gajinya lebih dari 300 juta per bulan. Itu baru satu tuh cerita. Ada buzzer diambil saudara, ada artis diambil, ada pelawak diambil, ada orang bodoh tolol hanya karena puji-puji presiden, puji-puji menteri, diangkat jadi komisaris BUMN yang gajinya ratusan juta bahkan miliaran, dan mereka tidak bisa kerja. Makanya apa yang terjadi sekarang? Pertamina rugi saudara, Asabri rugi, Jiwasraya rugi, semua rugi saudara. Bukan rugi saja, bangkrut. Garuda yang dulu nggak pernah rugi saudara, penerbangan, sekarang rugi, udah mau dijual kok Garuda. Apa ini salah kelola orang-orang yang kerja di Garuda? Enggak, banyak orang luar karena urusan politik diambil dijadiin komisaris saudara.
Nah kemarin model Ade Armando, Abu Janda diangkat. Bagaimana BUMN mau untung, bagaimana mau berkah? Yang menistakan agama, yang menghina ulama, saudara, semua rame-rame diambil, dibagi-bagi jabatan, kurang ajar. Begitu bangkrut rakyat yang dipajakin, saudara, kurang ajar tidak? Nah maka itu saya mau tanya nih, kalau begitu rakyat marah, wajar tidak? Wajar tidak? Saya tidak mendukung kemarahan rakyat. Saya tidak mendukung rakyat bakar-bakaran, menyerbu, menjarah rumah anggota dewan atau menteri, tidak. Cuman saya mencoba memahami kenapa itu terjadi. Nah kalau kita sudah pahami, kita cari obatnya, saudara. Dokter itu kalau pasien datang kan ditanya dulu, Anda sakit apa? Apa yang dirasa? Kepala pusing nggak? Perut sakit nggak? Ada gatal nggak? Ada kering nggak tenggorokan? Diselidikin dulu sebab-sebabnya. Oh ini kenapa Anda batuk-batuk terus ini? Apa karena ada TBC? Apa karena cuma infeksi saja? Atau kenapa? Atau kedinginan? Nah kalau udah ketahuan sebabnya, baru dikasih obatnya, saudara. Nah begitu juga sekarang rakyat di mana-mana marah. Jangan ngatain rakyat, cari kenapa rakyat marah. Oh karena banyak korupsi. Oh kalau begitu bagaimana obatnya? Basmi itu korupsi, betul? Betul? Kenapa rakyat ini marah, saudara? Oh karena pajak itu tinggi, mereka sudah nggak kuat lagi untuk bayar pajak. Kalau begitu, oh ini penyakitnya soal pajak, turunin pajaknya. Kalau perlu bebaskan rakyat kecil dari pajak, betul tidak? Takbir. Nah itu yang kita sampaikan, saudara. Nah itu kita sampaikan kepada pemerintah. Nah jangan dikit-dikit rakyat juga katain tolol. Itu anggota dewan kemarin ngatain rakyat tolol, saudara. Ternyata apa yang terjadi? Ijazah Jokowi kita cari-cari nggak ketemu. Ijazah dia ketemu di rumahnya. Begitu dilihat nilainya 6 semua, rata-rata 6, ngatain rakyat tolol. Iya, kacau tidak? Kacau tidak? Emang nilai 6 jenius? Emang nilai 6 pinter banget? Saya mau tanya, pinter banget? Emang nilai 6 rata-rata itu ranking? Nilai rata-rata 6 pakai ngatain rakyat tolol, lu yang tolol. Betul? Tapi alhamdulillah yang begitu dia diberhentiin juga. Alhamdulillah. Artis-artis yang joget-joget ngeledek rakyat diberhentiin juga. Alhamdulillah. Jangan sombong. Jangan ngatain rakyat, jangan takabur, jangan. Hati-hati. Allah tidak suka dengan manusia sombong. Hati-hati, Allah tidak suka dengan manusia takabur. Nah karena itu ke depan, nah kita berikan nasihat kepada para pejabat dimanapun, apa itu eksekutif, legislatif, yudikatif, jangan sombong, jangan takabur, jangan meremehkan aspirasi rakyat. Betul? Nah, tapi rakyat juga tolong jaga diri, jangan dikit-dikit mengebakar, jangan. Kalau emosi kita gampang dipantik, nanti jangan-jangan suatu saat disalahgunakan. Maaf ya Pak Bu ya, kalau hari ini ada kelompok orang yang menunggangi gerakan masyarakat, kemudian masyarakat itu digiring untuk lempar api ke rumah pejabat, bukan nggak mungkin kalau besok rumah kiai yang dibakar, besok rumah habaib yang dibakar. Hati-hati. Dulu tahun 48 pernah terjadi, tahun 65 pernah terjadi, pesantren dibakar, saudara, santri dibantai, saudara. Jangan lupa pemberontakan PKI dulu, ulama-ulama dibunuh, disembelih, dimutilasi, dibuang itu ke sumur, saudara. Dan kita nggak mau itu terulang lagi, saudara. Nah karena itu ya, walaupun kita marah, kita mau kritik, tapi jangan lepas dari komando ulama. Setuju tidak? Kalau para ulama kita sudah memberikan komando untuk jihad, baru kita bangkit rame-rame jihad bersama para ulama kita, saudara. Takbir. Angkat tangan semua, siap bela ulama, siap ikut ulama, siap dukung ulama, siap jihad bersama ulama. Takbir. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim alaih. Jadi kalau para ulama belum beri komando, jangan ikut-ikutan dulu, jangan Anda pikir ulama diam, enggak ya ikhwan. Ulama semua mau monitor, semua ulama mengawasi, saudara. Semua ulama mempelajari apa yang sedang terjadi di kita punya negeri, saudara. Dan ulama tidak diam, saudara.
Ulama satu sama lainnya saling berkomunikasi, saling memberikan kabar, saling bertukar pikiran apa yang kita mesti lakukan. Saudara, jangan khawatir, jangan bilang ulama diam, jangan saudara, nggak ada ulama yang diam. Ulama-ulama yang istiqamah selalu bersama umat, selalu bersama umat, selalu bersama rakyat. Ulama tidak akan meninggalkan umat dan rakyatnya, insya Allah. Nah kemudian saudara, masih itu yang tadi itu yang menteri apa, preman palak ya, apa dia bilang saudara, ini guru beban negara. Bingung saya, kok guru dianggap beban negara? Jadi bagaimana ini guru, masa sih gaji guru harus kita bayar dari negara? Gaji yang lain lu pikirin saudara, gaji BUMN, komisaris dari influencer, buzzer dan lain sebagainya, ente kasih besar-besar, giliran gaji guru yang tidak seberapa dibilang apa, gaji guru beban negara, kurang ajar. Ini negara Indonesia, tanpa guru saudara nggak bisa bangkit, tanpa guru nggak bisa jaya, tanpa guru nggak ada jihad, tanpa guru nggak ada perlawanan untuk memerdekakan Indonesia, tanpa guru tidak akan lahir orang-orang besar pahlawan di negeri ini saudara. Tanpa guru bagaimana kita bisa membangun masyarakat? Betul. Maka itu saya mau tanya, peran guru besar tidak? Penting tidak? Mestinya bukan dibilang beban, mestinya negara berpikir bagaimana guru-guru baik di negeri maupun di swasta dijamin oleh negara saudara. Gaji guru di daerah ada 300.000 per bulan, ada 400.000 per bulan, mereka nggak ngeluh saudara, cuman gaji segitu dianggap beban negara, kurang ajar. Nah itu tadi saudara, itu tadi yang kita cerita, buzzer saudara, pelawak, influencer diangkat jadi komisaris saudara, gajinya ratusan juta, miliaran, nggak dibilang beban negara. Giliran rakyat dibilang beban negara, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Begitu saya mau tanya nih, sebelum saya akhiri ini semuanya, guru penting tidak? Guru jasanya besar tidak? Guru jasanya banyak tidak? Cinta sama guru, siap bela guru, takbir. Jangan remehin guru saudara. Guru-guru di daerah Pak, apalagi di pedalaman, guru-guru di pedalaman, Anda tahu saudara, ada yang gajinya masih 200.000 per bulan saudara, ada yang jalan kaki, ada yang nyebrang sungai saudara, tapi dia rela dia ngajar, enggak, dia nggak ngeluh, dia seneng ketemu muridnya. Betul? Nah sekarang saya mau tanya, berarti jasa guru besar tidak? Nah kalau pemerintah memperhatikan mereka saudara, perlu tidak? Harus tidak? Lah kok dibilang beban negara, kurang ajar saudara. Udah guru nggak diperhatikan dibilang beban negara. Guru bukan beban negara tuh influencer, buzzer saudara, yang digaji miliaran, yang nggak ada gunanya buat bangsa dan negara saudara, itu mereka beban negara. Betul? Itu koruptor yang korupsi triliunan, yang korupsi ratusan miliar, itu beban negara. Betul? Bukan guru beban negara. Saya mau tanya, beban negara guru atau koruptor? Guru atau koruptor? Guru atau buzzer? Mereka yang beban negara, digaji gede-gede, nggak tanggung-tanggung. Guru yang berjasa dibilang beban negara, enggak, saya nggak terima saudara. Saya juga guru saudara, 25 tahun saya ngajar di madrasah aliyah, 25 tahun. Awal saya ngajar gaji saya sebulan hanya 75.000, naik paling tinggi cuma 150.000, terakhir saudara hanya 800.000 per bulan. Tapi karena saya cinta menjadi pendidik, cinta kepada guru, saya nggak peduli dengan urusan gajinya saudara. Saya cinta murid-murid saya cinta santri-santri saya saudara. Nah, jadi jangan dibilang ini, kenapa saya tersinggung dan saya marah besar, karena saya juga termasuk guru. Kiai kita saudara, Ustadz Hariri Hatromi, ini juga guru. Ini Ustadz semua yang ada di panggung ini juga semua guru. Kita nggak ngemis kepada pemerintah, kita nggak minta-minta kepada pemerintah. Betul? Tapi jangan coba-coba menganggap kami sebagai beban negara, kurang ajar. Makanya kemarin begitu saya ketemu dengan beberapa pejabat, saya bilang nggak bisa, ini orang mesti diberhentiin. Ini betina kurang ajar ini satu ini, udah tukang palak saudara. Nah alhamdulillah akhirnya diberhentikan juga, alhamdulillah. Nah mudah-mudahan penggantinya jangan yang model begitu,
Mudah-mudahan penggantinya cinta sama guru. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bu, Pak, guru itu harus diperhatikan. Walaupun guru nggak minta diperhatikan, tapi negara mesti perhatiin dong. Gaji mereka, kebutuhan mereka, saudara, harus. Begitu juga sekolah-sekolah. Sekolah kan bukan negeri aja, sekolah swasta lebih banyak daripada negeri. Kalau sekolah swasta semua tutup, pesantren semua tutup, sekolah dibangun pemerintah, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mendidik bangsa ini, saudara. Tidak. Jangankan sama pesantren yang jumlahnya jutaan, saudara. Sekolah pemerintah dibandingkan sama sekolah ormas Muhammadiyah sajalah, saya kasih contoh. Masih banyak kan sekolah Muhammadiyah, saudara. Jangan sombong, saudara. Sekolah pemerintah dibandingkan oleh sekolah NU, Nahdlatul Ulama, yang dimana-mana punya sekolah, punya madrasah, dari madrasah tingkat dasar, saudara, madrasah dininya, ibtidaiyah, saudara. Sekolahnya NU lebih banyak kok daripada sekolah yang pemerintah punya. Nah, jadi mestinya pemerintah jangan cuma memperhatikan guru negeri. Ini guru negeri juga banyak susah, banyak gak diperhatikan. Mestinya guru negeri, guru swasta, mereka adalah pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Saudara, mereka harus diperhatikan. Perhatikan kebutuhannya, perhatikan keperluannya, perhatikan kehidupannya, perhatikan kesehatannya, perhatikan sandang pangan papannya. Betul? Begitu saya mau tanya nih semua di sini, siap bela guru? Siap dukung guru? Siap berjalan di belakang guru? Takbir! Shallu ala Nabi. Cuman saya sedih nih Pak Kiai. Dulu zaman kita Pak Kiai, kita tangan kita disabet sama guru biasa. Betul Pak Kiai? Kita tangan kita ditabok, badan kita digebuk biasa, nggak ada masalah. Murid sekarang baru diginiin sama guru, saudara, lapor polisi. Kacau, saudara. Kacau tidak? Sekarang banyak kejadian guru pada di penjara hanya gara-gara nyetrap murid, mukul murid sama penggaris, mukul murid sama penghapus, kurang ajar. Itu bagaimana bikin aturannya? Makanya anggota dewan, saudara, pemerintah kalau bikin aturan yang melindungi para guru. Kecuali kalau guru ngebunuh murid, mencelakai murid, itu lain pasalnya, saudara. Tapi kalau guru menyetrap murid, tangan disabet, saudara. Saya dulu lagi belajar sama guru saya, ditabok nggak ada masalah, saudara. Ditendang kaki saya nggak ada masalah. Saya diminta begini 2 tangan, diselepet dengan penggaris, sakit, merah, nggak ada masalah, saudara. Kenapa jadi sekarang baru diselepet gini? Lapor ke orang tua lapor polisi, polisi datang tangkap gurunya, kurang ajar. Alasannya ini kekerasan dalam sekolah. Saya tanya, saudara, ini yang begini kacau tidak? Kacau tidak? Kecuali kalau guru mau ngebunuh murid, mencelakakan murid, dihantam kepala murid sampai pecah, itu kelewatan. Ditinju kayak tinjuan Mike Tyson. Begitu ditinju murid langsung muntah darah, itu emang gurunya nggak benar. Betul? Betul? Nah, tapi sekarang saya mau tanya ini santri-santri di sini, kalau tangannya dipukul sama guru biasa gak? Biasa gak? Apa mau lapor polisi? Mau lapor polisi? Ini gara-gara undang-undangnya, karena dalam undang-undang ada, saudara, pokoknya siapa saja berbuat kekerasan terhadap orang lain berarti melakukan pidana. Kata barang siapa atau siapa saja, termasuk guru, saudara. Kalau dia melakukan kekerasan kepada siapapun termasuk terhadap murid, saudara. Kekerasan apapun, bahkan kekerasan verbal, si guru nggak mukul, cuman ngomong ngatain si murid, kau bodoh, kau kenapa keras kepala, bisa diperkarakan ke polisi. Ini aturan begini, saudara, ubah aturan begitu nggak benar, itu bisa merusak daripada kinerja para guru kita. Betul? Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah, sekarang yang bikin undang-undang siapa? Pemerintah dan DPR. Nah, undang-undang yang begitu bikin, kecuali ada pengecualian, kecuali guru di kelas yang sedang mendidik anaknya, selama tidak memukul yang melukai, atau selama pukulannya tidak di tempat wilayah yang fatal, saudara. Begitu dong.
Nah, udah gitu murid sekarang kengeng, baru tampar guru, saudara lapor polisi, kengeng enggak? Kengeng enggak? Nah, mudah-mudahan di Mahat Gaza enggak ada yang begitu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan, kembali kepada pembicaraan kita tadi bahwa Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah Nabi yang rahmatan lil alamin, Nabi yang memiliki ala khuluqin azim, dan Nabi yang wajib untuk kita taati. Bahkan dalam satu ayat Allah menyatakan mayyuti'ir rasul faqad ata Allah, barang siapa yang taat kepada Rasulullah berarti dia taat kepada Allah. Masya Allah, saudara, ini dalil keempat buat kita semua. Dengan ayat ini saudara menunjukkan kepada kita bahwa Nabi sempurna. Kenapa? Taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Kalau Nabi tidak sempurna, mustahil. Taat kepada orang yang tidak sempurna sama dengan taat kepada Allah, mustahil. Kalau kita dikatakan taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah, berarti Rasulnya sempurna, tanpa cacat, tanpa celah. Itulah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini jelas semua? Nah, baik, sebagai penutup saya mau tanya nih semua nih, kalau besok Bapak Presiden ngajak kita perang lawan korupsi, setuju tidak? Setuju tidak? Betul? Betul? Ini Indonesia bangkrut karena subsidi atau korupsi? Indonesia bangkrut karena luasnya negeri atau yakin, siapin gesida anti korupsi. Sekarang saya mau tanya lagi nih semua saudara, ini BBM naik akibat apa? Korupsi, saudara. BUMN ambruk akibat apa? Sekolah mahal akibat apa? Rumah sakit antri akibat apa? Rakyat susah makin susah akibat apa? Miskin akibat apa? Jawab yang kompak, akibat apa? Akibat apa? Nah, sekarang saya minta, saya punya menantu Habib Muhammad bin Hadi dan Habib Hussein. Ada mic di sini dua lagi. Nah, coba diberikan dua mic. Tim hadrohnya masih ada. Nah, siap-siap pakai hadroh. Kita bawakan qasidah anti korupsi. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, nanti begitu syairnya saudara dibawakan dalam bahasa Indonesia. Syair pertama bait 1, bait baris 1, baris 2 dibawakan, kita dengerin. Nah, nanti berikutnya saudara kita bisa ikuti insya Allah, termasuk juga yaitu bait Arabnya. Silakan, udah siap? Dua-duanya mic-nya nyala semuanya. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada, sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Islam agama yang bersih lagi suci, umatnya dilarang berbuat mencuri, apalagi korupsi, lebih jahat lagi. Semuanya rame-rame, ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli semua, sallim sallallahu ala Muhammad ala Ahmad, salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Bagaimana Indonesia diberkahi kalau pejabatnya banyak yang korupsi, memberantasnya pun hanya pilih-pilih.
salli wa sallim sallallahu ala Muhammad iman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Negeri RI bangkrut bukan karena subsidi, bukan juga karena luasnya negeri, tapi negeri bangkrut karena korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man hada wal ali wal ashabi man qad wahada. Rakyat banyak benar akibat korupsi, sekolah jadi mahal akibat korupsi, rumah sakit antri akibat korupsi. Ayo salli wa sallim daiman madallah. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal bima qad wahada wal ali wal ashabi man da. BBM naik lagi akibat korupsi, BUMN pada rugi akibat korupsi, subsidi dikebiri akibat korupsi. Kompak, ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wa ali wal ashabi man hada wal ali wal ashabi man qad wahada. Miskin makin miskin akibat korupsi, bangkrut makin bangkrut
rusuh makin rusuh akibat korupsi. Chaos makin chaos akibat korupsi. Kacau makin kacau akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Li wal ashab man hada wal ali wal ashab man qad wahada. Ribut makin ribut akibat korupsi. Onar makin onar akibat korupsi. Hancur makin hancur akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman Allahumma salli ala Ahmada. Salli iman ala Ahmada wal ashab man qad wahada wal ali wal ashab man qad wahada. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi. Nah, sebagai penutup, semua saya ajak ya ikhwan. Kalau Bapak Presiden kita itu Bapak Haji Jenderal Prabowo Subianto serius mau melawan para koruptor, mau melawan oligarki jahat, wajib kita dukung rame-rame. Betul? Betul? Nah, kalau Presiden membasmi mafia, membasmi korupsi, terus Presiden diancam mau dilengserkan, siap bela tidak? Siap lawan mafia, siap lawan koruptor, siap lawan oligarki, siap bela agama, siap bela negara, siap bela rakyat, siap bela bangsa. Takbir, angkat tangan semua, takbir. Siap ganyang koruptor, siap ganyang mafia, siap ganyang oligarki, siap bela presiden. Takbir. Sallu ala nabi. Jadi ini sengaja kita sampaikan supaya presiden jangan ragu-ragu. Jangan. Ini ulama habaib selama ini menjauh karena mau lihat dulu presiden serius gak. Kalau presiden serius mau lawan mafia, oligarki, mau lawan koruptor, terus presiden kita diancam, ulama habaib akan turun semua saudara. Kita nggak rela kalau presiden kita melawan mafia terus diancam-ancam sama mafia, nggak bisa. Kita semua siap turun, betul? Betul. Tapi kalau presiden nggak serius, ya ulama nggak mau turun dulu. Nggak bisa, ulama jangan cuma dijadiin pemadam kebakaran. Ribut-ribut, ulama diambil suruh nenangin. Emang lu pikir pemadam? Ulama bukan damkar, betul? Betul. Nah, tapi kalau mau minta nasihat ulama, usul, saran, ulama siap saudara. Bukan hanya usul saran, ulama siap berada di barisan terdepan dengan para santri untuk melawan yaitu penjahat-penjahat negara. Sebagaimana dulu ulama dan para santri berada di barisan terdepan melawan penjajah Belanda, melawan penjajah Jepang. Saat itu tentara belum lahir saudara. Belum ada tentara lahir tahun 45 saudara. Memang siapa dulu yang melawan para penjajah saudara? Yang melawan para penjajah dulu adalah ulama dan para santri saudara. Berapa banyak dulu ulama-ulama kita saudara. Siang mereka buka kitab mengajar santri, malam mereka angkat senjata saudara, menyerang itu pos-pos pertahanan daripada
penjajah Belanda maupun Jepang, saudara. Lihat Kiai Haji Nur Ali, saudara. Lihat Kiai Haji Nur Ali, lihat Mama Bakri yang ada di Bogor ini, lihat Mama Falak, lihat Mama Abdullah bin Nuh, saudara. Itu semua paku-paku Bogor, ulama-ulama Bogor yang dulu perjuangannya luar biasa. Jadi nggak usah khawatir presiden, ulama ada di barisan terdepan kalau untuk bela agama, bangsa dan negara. Betul? Maka itu saya mau tanya sekali lagi, siap bela agama, siap bela bangsa, siap bela negara? Takbir! Mudah-mudahan Pondok Pesantren Ghazal Islami diberkahi oleh Allah, dan kiainya saudara Kiai Haji itu Hariri Hadromi maupun Kiai Haji Muhammad Fudoli dan kiai-kiai yang lain dipanjangkan umur oleh Allah dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, dan semoga dari Pondok Pesantren Ghazal Islami kelak akan lahir generasi-generasi pemimpin agama, pemimpin bangsa, pemimpin negara yang akan mengibarkan bendera la ilaha illallah li'ila kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pondok pesantren ini Allah jadikan ma'hadan munawwaran ma'muran thayyiban mubarakan nafi'an. Allah subhanahu wa ta'ala yukhrija min hadal ma'had al-kawadir as-salihah al-ajyalut tayyibin wa ila hadratin nabi sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam bisiril fatihah. Amin ya rabbal alamin. Acara ini kita tutup dengan rame-rame kita baca selawat asghilidz zalimin bidzalimin. Setuju? Nah, ini doa penting ya ikhwan. Ini selawat, ini dalam 2-3 tahun terakhir di mana-mana, di pesantren-pesantren, di masjid-masjid, di mimbar-mimbar, di tablik-tablik, para ulama membawakan. Kenapa? Karena ini doa memohon kepada Allah dengan keberkahan Nabi dan keluarga serta sahabatnya supaya orang zalim dihancurkan oleh orang zalim. Orang zalim disibukkan dengan orang zalim. Nah ini ternyata dibaca di mana-mana sekian lama. Sekarang Allah lagi gobulin nih. Ini zalim lagi pada berkelahi, saudara. Sekarang setan sama setan lagi berantem. Serigala sama serigala lagi gigit-gigitan. Nah, saya ada yang tanya, Habib Rizik, kenapa Habib nggak turun kayak 212? Tunggu dulu, setan sama setan lagi berantem nih. Kalau setan sama setan lagi berantem, kita jangan turun dulu, betul? Gelar tikar, taruh kopi sama singkong bakar. Kita tonton dulu, betul? Betul? Buaya sama buaya lagi berkelahi, lu misain, digigit lo. Betul? Betul? Jangan saudara, setan sama setan lagi berantem, kalau perlu kita aduin lagi. Setuju? Ada yang itu jawab, Habib, masa Habib ngadu-ngadu setan? Gak boleh dong. Kalau adu domba haram, adu ayam haram, adu kambing haram, adu manusia haram, adu setan lo jawab sendiri dah. Paham? Setan sama setan lagi berantem, pisahin jangan dia lagi main lapor-laporan, lagi main bongkar-bongkaran korupsi, lagi main jeblos-jeblosan ke penjara. Alhamdulillah, biarin setan sama setan berantem, biarin. Ntar setan yang satu kalah, yang satu kecapean, kita jorokin. Tenang aja, nggak usah banyak tenaga. Setuju gak? Setuju gak? Tapi nggak usah khawatir, kalau saatnya sudah tiba, memang negeri ini ada mau menghancurkan, habaib ulama dan santri harus turun, akan kita turun, walaupun harus mati bersimbah darah, kita akan bela negara ini untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir, angkat tangan semua, semangat takbir, 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 sallu ala nabi. Hidup Islam, hidup Islam, hidup Islam, hidup Indonesia. Takbir. Ayo silakan Habib Muhammad, Habib Husin. Allahumma salli ala sayyidina semua Muhammad. Ayo silakan, hadra boleh ikut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Angkat tangan semuanya. Wa akhrijna min
دينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sekali lagi. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. Angkat tangan lagi. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل يا رب على سيدنا محمد صلى الله عليه وأشغل صلوا على النبي. اللهم صل وسلم عليه. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سول ومأمون إلى حضرة الرسول والبتول وبعلها وبنيها وأبيها وذرياتها ومحبيها. الله سبحانه وتعالى يبارك لهذا المعهد وأن يجعله معهدا معمورا صالحا طيبا. والله سبحانه وتعالى يبارك لأساتذته ويبارك لتلاميذه وجماعته ومحبيه ومن سعادة عليه. الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للنجاة والفلاح والاستقامة في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة.